dari benda tak hidup. Menurut kalian benar nggak itu? Yang berkembang hidup begitu saja dari benda tak hidup. Kalau secara logika itu tidak benar ya. Bagaimana hidup sendiri tanpa berkembang? Makanya para petani zaman dahulu percaya bahwa jamur merah itu timbul begitu saja di merah padi. Pernahkah kalian lihat sebuah padi ada sebuah jamur di padi itu? Tidak. Yang putih-putih di dalam bagian batangnya. Pernah? Tidak. Karena ilmu pengetahuannya terbatas, jadi lebih berpikir ke situ. Makanya mereka pada zaman dulu itu percaya bahwa jamur itu timbul begitu saja. Padahal bukan ya, jamur itu tidak timbul begitu saja. Kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini beberapa ilmuwan berusaha membuktikan bahwa kebenaran teori abiogenesis ini yang sudah sangat lama bertahan. Dalam tesis ini ada 3 orang yang mengungkapkan, yaitu Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani sama Louis Pasteur. Matikan muka. Ini juga mempunyai pendapat sendiri, yaitu dia berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak timbul begitu saja dari benda tak hidup. Apa saja sih percobaan yang sudah dilakukannya? Pertama, dia menyediakan toples yang diisi dengan daging. Itu yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa benda hidup itu bisa hidup dari daging. Pernah kalian lihat daging yang berulat-ulat? Pernah? Nah, itu salah satu contoh yang dia temukan. Keduanya, daging itu ditutup rapatnya dalam toples. Lalu setelah dia beberapa hari, daging itu membusuk dan terbentuklah belatung. Itu yang istilah tadi. Kalian pernah lihat daging yang sudah disimpan berapa lama, ada belatungnya, ada ulat-ulat dalam daging itu. Pernah? Seperti di makanan, di sayur aja pasti ada belatungnya, pasti ada ulat-ulat yang ada dalam itu karena membusuk dia, jadi itu nggak bisa dikonsumsi lagi. Jadi percobaan Redi ini juga tersebut belum mampu menumbuhkan teori abiogenesis. Mengapa? Karena ilmuwan masih mempertahankan teori tersebut. Kedua yaitu penelitian Lazzaro. Lazzaro ini tidak setuju dengan hasil percobaan Denham karena ia mengetahui kelemahan percobaan yang dilakukan Denham itu tidak masuk akal menurutnya. Jadi dia menemukan kelemahan yang dilakukan dengan teori sebelumnya. Apa yang dilakukannya untuk melakukan percobaan itu? Dia menyediakan labu dan kaldu. Terus labu itu diisinya dengan kaldu, dipanaskannya hingga mendidih cukup lama sehingga dibiarkannya terbuka. Makanya ditemukannya dalam tabung tadi berisi belatung. Setelah itu, ketika kaldu dipanaskan, mikroorganisme itu akan mati. Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Pada tahun 1863, Louis Pasteur ini mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani tadi dengan mempertahankan adanya gaya hidup udara, yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu ditutup dalam tabung. Sebenarnya ada contohnya di sini seperti ini. Ini tabungnya.
Itu yang ditemukan Louis Pasteur. Lanjut yaitu teori evolusi kimia. Dengan banyaknya pertanyaan tentang asal mula kehidupan, para ilmuwan pun terus berpikir dan membuat teori baru. Karena terlalu banyak penemuan dan teori baru membuat mereka kebingungan dan tidak mendapatkan hasil yang cukup akurat. Sehingga lebih kurang 4,5 miliar tahun dan selama 500 pertama itu di lingkungan bumi terlalu labil untuk berkembang di kehidupan bumi. Jadi sekitar 4 miliar tahun yang lampau, kondisi bumi mulai stabil dan lautan sudah mulai terbentuk. Lanjut yaitu teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis yang mengungkapkan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Jadi asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Seperti yang kita ketahui, bumi kita ini sering dihujani meteorit dari luar angkasa yang memungkinkan membawa benih makhluk hidup mikroskopis yang kemudian berkembang dan berevolusi di muka bumi. Mengerti sampai di situ? Lanjut yaitu teori pencipta. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan, ternyata mereka masih bingung dan berpikir keras untuk menelah rahasia alam tersebut. Akhirnya, mereka memilih kembali pada teori pencipta. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta dan isinya itu merupakan ciptaan Tuhan. Sebenarnya yang mereka kemukakan itu ada benarnya dan ada juga yang salahnya. Sebenarnya kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan karena kita ini segambar dan serupa oleh Allah. Ya, tapi itu berdasarkan teori mereka, berdasarkan penelitian mereka masing-masing. Jadi mereka saling menolak pendapat orang lain. Makanya sampai sekarang mereka tidak mendapat apa yang mereka teliti dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang belum mereka dapat. Jadi sejak zaman Aristoteles ini hingga saat ini belum mereka kajian teori yang berujuk. Karena Aristoteles mengungkapkan bahwa teori abiogenesis ini merupakan makhluk hidup terjadi secara spontan atau dari benda tak hidup. Itu menurutnya. Jadi sampai sekarang pun kalau ditanya penelitian itu sudah dapat hasilnya masih belum. Kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini kita dapat kelompokkan makhluk hidup seperti manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar. Itu dikelompokkan oleh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Perbedaan itu terutama pada ciri-ciri fisiologisnya. Ciri-ciri makhluk hidup itu membedakan makhluk hidup yang adalah kemampuan dalam hal berkembang biak, menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan, dan dapat tumbuh perlu makanan dan air serta melakukan pernapasan. Ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam ciri-cirinya. Perbedaan contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki alat pernapasan khusus. Kedua, itu mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif. Itu ciri-ciri tumbuhan.
keturunan, memiliki keturunan.